protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Bapa. Pada minggu yang baru ini kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu akan melakukan ibadah melalui channel YouTube sekolah minggu. Bapa yang baik, Engkaulah yang mengajari kami, membimbing kami sehingga kami mengerti, memahami akan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau urapi kami, terlebih-lebih anak sekolah minggu dan orang tua mereka dimanapun mereka berada. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Yesusku yang baik. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Oktober diambil dari Roma 12 ayat 16. Ibu akan bacakan buat anak-anak sekalian. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah ayat bulanan untuk bulan Oktober. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat kita untuk minggu ini diambil dari titah ketiga. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Taurat. Shalom, Tuhan memberkati. Teman-teman, ayat bulanan di bulan Oktober terambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan. Shalom.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini kami sungguh sukacita dan muliakan nama Tuhan atas segala berkat dan karunia Tuhan yang boleh melindungi dan menyertai hidup kami, sehingga kami pada hari ini bersukacita Tuhan akan kuasa yang boleh melindungi hidup kami. Kiranya berkat Tuhan pertemuan kami ini bersama anak-anak kami, anak sekolah minggu, berhapi kami Tuhan, dan berkati setiap anak sekolah minggu Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sementara Tuhan kami menggunakan firman-Mu, kiranya urapi kami Tuhan untuk bisa menyampaikan firman-Mu sehingga anak kami mengerti akan arti daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Sudah kita buka Alkitab semua? Kita dengarkan firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita ulangi sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terima kasih buat firman Tuhan. Apa kabar anak-anak kami, anak sekolah minggu? Kiranya pada hari ini sukacita Tuhan bersama anak-anak kami sekolah minggu. Kiranya kesehatan yang ada pada hari ini itu adalah berkat dari Tuhan untuk kita semua. Perikop untuk cerita Alkitab kita pada minggu ini yaitu hidup dalam roh. Ada hidup dua bagian, yaitu hidup dalam roh dan hidup dalam kedagingan. Apa sih perbedaan dari pada hidup dalam roh dan hidup dalam kedagingan? Tentunya orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup dalam roh. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia adalah hidup dalam daging. Anak-anak kami sekolah minggu, kiranya kita seturut dengan Tuhan, kita harus hidup dalam roh, supaya teladan daripada Tuhan Yesus Kristus ada pada anak-anak kami sekolah minggu, menjadi kasih dan sukacita yang daripada Tuhan akan tercermin dalam hidup sehari-hari untuk anak-anak kami sekolah minggu. Tetapi orang yang hidup dalam daging, dan itu adalah bukan diingini Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada beberapa contoh-contoh hidup dalam daging yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita ambil contohnya, yaitu iri hati, kedengkian, pesta pora, perselisihan. Anak-anak kami tentunya pernah merasa iri kepada teman-temannya karena contohnya punya sesuatu. Contohnya dia cantik. Contohnya dia ganteng. Tentunya ada iri hati
Kenapa timbul iri hati? Karena kita hidup dalam kedangingan. Makanya Tuhan tidak mengizinkan dan tidak suka kepada orang yang hal-hal seperti ini, yaitu contohnya yang tadi sudah disebutkan, iri hati, kedengkian, pesta pora, kemabukan. Tentunya itu adalah hal-hal yang tidak disukai Tuhan Yesus Kristus buat umatnya yang percaya, terutama anak-anak sekolah minggu yang Tuhan sayangi. Marilah teladani hidup Yesus, yaitu contoh teladan dari hidup Yesus adalah, siapa yang tahu, ada 9 buah roh. Itu adalah teladan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, siapa yang tahu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang mempunyai 9 roh dalam hidupnya? Tentunya kita percaya dan yakin anak-anak kami sekolah minggu harus punya 9 roh sebagai teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya seperti kalau di rumah bapak, mama, abang, kakak, adik tentunya mempunyai kasih. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu saling mengasihi. Tentunya antara bapak, mama, anak, dan sebaliknya. Orang yang sudah hidup dalam kasih, tentunya Tuhan akan suka kepada orang yang hidup punya kasih, punya sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Maka buat adik-adik kami sekolah minggu, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam roh, supaya hidup kita ini damai sejahtera, punya sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan berbagi sesama untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar kita benar-benar hidup dalam roh. Anak-anak kami sekolah minggu, tentunya harapan kita dan doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus supaya anak-anak kami diberkati, dijauhkan dari penyakit, terutama dalam situasi sekarang. Tentunya ketakutan kita akan hal itu, kita cenderung tidak bebas. Artinya ke gereja kita sekarang sudah terbatas, tetapi kami yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu harus tetap beribadah, berdoa, menyanyikan pujian untuk Tuhan, supaya berkat dan Tuhan akan selalu memberikan kesehatan. Percayalah bahwasanya Tuhan itu adalah Maha Kasih, Maha Baik, dan sungguh baik. Anak-anak sekolah minggu, kalian adalah
teladan Yesus Kristus, dan kita semua adalah teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu, jangan bosan-bosannya untuk melakukan hal yang baik. Lakukanlah di dalam keluarga, di dalam sekolah, di lingkungan kita, di dalam gereja, supaya terpancar kasih daripada Tuhan untuk kita semua. Dan anak-anak sekolah minggu berdoa supaya sekarang kondisi negara kita yang sangat memprihatinkan. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan akan menjauhkan penyakit dari hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pada hari ini. Sungguh besar sukacitamu kepada kami, kasih-Mu kepada kami, terutama buat anak-anak kami sekolah minggu yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah hidup anak-anak kami ini Tuhan. Engkau pelihara selalu Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kecerdasan, kepintaran kepada anak kami, yang utama dalam memuji nama Tuhan. Dan di sekolahnya Tuhan, mereka Engkau rangkul Tuhan. Engkau berikanlah semuanya pikiran-pikiran, terutama pada saat ini mereka Tuhan yang sungguh memprihatinkan di dalam belajar yang terbatas, di dalam beribadah yang terbatas. Tetapi hikmat dari semua itu Tuhan akan kami petik suatu saat ke depan Tuhan. Kami akan lebih percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan ada terlihat dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati seluruh orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memelihara semuanya Tuhan. Engkau berikan kesehatan. Engkau berkati setiap pekerjaan dan pikiran-pikiran orang tua kami. Engkau yang memberikan hikmat semuanya Tuhan. Kami orang berdosa ya Bapa, kiranya hapuskan segala dosa yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.